Kami menduga bahwa ya tempat ini mungkin ya seperti yayasan. Karena memang ketika Loli lari dan ada di Polres itu ada yang mewacanakan agar Loli ini kalau tidak serahkan aja lah kepada keluarganya, suka hati kalau dia mau buat apa gitu. Atau anak dia kok nanti kalau ada apa-apa tidak pidana ya tinggal proses saja ibunya, itu ada suara itu. Atau masukkan aja ke yayasan. Ini beberapa opsi-opsi ini gitu. Jadi kalau kami melihat ada upaya membungkus seseorang yang seolah-olah budi, yang diberi amanah kepercayaan, terus ditempatkan di salah satu tempat atau di yayasan atau apapun namanya. Makanya saya berkali-kali minta, ya kalau memang Loli dalam keadaan baik, nyaman, eksklusif, bahkan sangat eksklusif yang kata Fahmi itu, tolonglah suruh dia buatkan video singkat dan foto singkat supaya kita bisa lihat bahwa bahwa keberadaan Loli itu benar-benar aman, benar-benar nyaman. Nah, berikutnya saya ingatkan ini. Kami juga akan mendesak supaya kasus ini segera di SP3. Kenapa harus di SP3 laporan NM ini? Karena sudah masuk bulan kelima, tidak ada sampai hari ini. Nah, sidik sudah berapa bulan? Sampai hari ini tidak ada yang menetapkan statusnya tersangka atau apa. Makanya kami desak untuk dilakukan penghentian penyidikan. Itu. Dan ini tidak main-main gitu. Karena ini menyangkut eh, perkara seseorang, apalagi kami sudah dapat informasi dari Loli bahwa Loli sudah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya, di Polres Jaksel Unit PPA bahwa tidak ada aborsi, tidak pernah hamil, tidak pernah tidur dengan Fadel. Yang ada itu dengan si A ketika dia masih belum berumur 16 tahun, dia sudah nggak gadis. Kemudian TUK dia dengan ini, dengan ini, dengan ini. Dengan Fadel tidak. Nah, bayangkan ya, keluarga Fadel itu dan Fadel itu masih mencintai Loli dalam keadaan begitu. Kenapa? Karena kita menggambarkan bahwa Loli ini harus kita selamatkan gitu. Kami kok tidak percaya gitu. Gimana sih? Coba Anda lihat ya. Coba, apa yang dilakukan NM dalam 2 minggu terakhir ini? Oke lah, taruh 1 minggu terakhir ini. Begitu Loli sudah tidak dengan kami, saya tidak pantau misalnya. Nggak ada tuh. Dia cuma sibuk urusan skincare. Dia malah ya, senang-senang dengan pacarnya. Di mana gitu? Di mana? Beratnya menunjukkan Loli. Ayo, tunjukkan dong. Jangan Anda menutup diri. Dan kalau ini nanti terbuka untuk umum ternyata ada pembohongan, nah ini yang kami makin kejar habis-habisan gitu. Begitu. Bang, Bang Rasman, Ya, ya. mau izin tanya. Bang tadi kan Abang sendiri apa ya menginginkan lah gitu ya dari Nikmir atau Bang Fahmi untuk ngasih tahu keberadaan Loli lah gimana gitu yang sekarang yang terupdate. Nah Abang tapi secara personal udah menyampaikan ke mereka belum? Dan udah ada respon belum dari Bang Fahmi akan seperti apa gitu? Maksudnya kondisi Loli dan sebagainya gitu Bang Rasman? Gimana? Ya kita memang, ini Riva ya. Iya betul. Hafal Jadi, suara saya Bang. jadi begini, saya rasanya tidak penting berkomunikasi dengan seorang NN. Tidak penting juga berkomunikasi dengan seorang Fahmi. Kenapa? Karena kita juga ngomong yang ada ribut. Malam itu kan saya sebenarnya duduk keluar itu setelah dia pukul istri saya, Loli juga ribut di dalam. Saya keluar duduk. Itu saya mau ngajak dia bicara baik-baik. Bagaimana cara keluarnya ini terhadap Loli. Tapi NM itu datang malah maki-maki saya. Istri saya nanya, kenapa kau maki saya? Malah berantem. Coba Anda pikir baik-baik. Secara logika sehat kita berpikir ya. Anak ini lari. Saya malam itu berpikir bagaimana orang ini duduk bersama. Supaya dicarikan solusinya. Lah saya dimaki-maki. Istri saya malah dipukuli. Belakangan saya malah dipukuli. Nah, kira-kira menurut kalian kalau saya
Kalau saya masih berkomunikasi dengan dia, apa yang ada? Pasti yang ada makian. Sementara proses hukum antara saya dengan dia sudah 3. Bayangin ya. Pertama dia laporin ke saya, membuka data pribadi. Yang kedua saya laporkan dia, undang-undang IT, pencemaran. Yang ketiga saya laporkan dia, penganiayaan. Yang keempat Pak Umar laporkan NM juga. Dari sini saja udah nggak mungkin lagi ada komunikasi antara kami. Tapi kalau malam itu dia membangun komunikasi yang baik dengan saya, monggo gitu. Dan saya dengan istri saya itu bolak-balik meyakinkan Noni bahwa itu ibunya. Tapi Loli marah kalau kita bicara itu. Coba kalian lihat saja di postingan saya. Marah dia. Saya nggak mau. Itu Nikmir. Saya nggak mau panggil dia Mama, Ani, atau apalah namanya. Jadi segitunya gitu. Jadi untuk komunikasi dengan dia, saya rasanya berat. Yang kedua, saya kok kurang percaya gitu. Nanti juga kita ngomong A, nanti bilang B juga kita nggak yakin gitu. Kenapa? Karena 5 bulan dia berubah-berubah. Dia bilang kemarin udah komunikasi, ternyata tidak. Kemudian begitu malam itu lari, kemudian malam itu terjadi dini hari ada pemukulan di saya. Besoknya dia pergi ke mie ayam dia, kemudian dia live di situ, wawancara juga dengan media. NM bilang, ya sudah ambil. Silakan ambil, silakan angkat dari anak angkat. Lah, tapi belakangan nggak lagi, malah mengujar-ujar saya. Jadi orang yang inkonsisten begini, saya pikir nggak perlu berkomunikasi dengan dia. Kita butuh orang yang konsisten. Begitu juga dengan Fahmi. Saya nggak percaya. Jadi karena saya lihat sekarang ya, jangan-jangan ini 11-12 ya. Saya nggak duduk ya. 11-12. Yang mana pengacara, yang mana bukan pengacara, saya udah sulit membedakannya gitu. Karena saya nggak melihat bahwa Fahmi ini ada wibawa yang bisa menjelaskan kepada publik. Kalau saya, ketika Loli lari, ribut dini hari, ribut apa, besoknya saya datang, kemudian saya bilang A, B, C, D, apa itu? Dia lari, dia cari saya, kemudian saya bawa ke Polres, itu semua kami rekam. Itu ada saya katakan, dan saya buktikan sekarang rekaman itu satu-satu saya keluarkan. Nah sekarang mereka, ketika lari, ketika diambil paksa dia dari apartemen dia, September 2024 yang lalu, mereka live kok termasuk Dr. Oki. Nah sekarang mana dia? Apalagi jam 11 malam dijemput. Dan yang menganehkan, kalian tahu yang menganehkan? Kepala ruangan Anton, ya di situ namanya Anton Sujarwo, Rumah Sakit Umum Polri, Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu, ruangan yang VVIP itu adalah ruangan Anton Sujarwo. Itu kepala ruangannya Ibu Indra. Ibu Indra itu saya minta untuk komunikasi bertelepon waktu itu dengan Loli. Udah nggak ngangkat telepon. Takut. Saya bingung ada apa. Saya datangi ke sono dengan istri saya. Benar. Jam 11 malam baru dikeluarin. Begitu juga dengan pengakuan dari Nurma Dewi. Nah pertanyaan kita, kalau dalam keadaan normal, baik-baik, kenapa sih kok harus dikeluarkan jam 11 malam? Kan aneh gitu. Jadi justru kami sedang berpikir untuk mengambil sikap tegas seorang NM dan pengacaranya gitu. Karena saya melihat bahwa tidak ada semacam keinginan dari pengacaranya melihat bahwa apa yang saya lakukan itu demi kebaikan Loli. Kalau saya ingin Loli hancur, saya nggak akan bantu dia malam itu. Biarin aja dia. Dia mau bunuh diri silakan. Tapi kan saya kasihan. Saya udah bilang anak itu dari raut mukanya, dari stresnya, dari penampilannya, dari badannya, dari keringatnya, kasihan kita. Jadi saya sangat prihatin karena itulah istri saya sudah sempat belikan baju dan lain-lain untuk dia gitu. Dan saya tidak ada ambisi yang besar untuk bagaimana merawat Loli, bukan ke sana poinnya. Yang penting bagi saya Loli aman, nyaman, tidak ada intervensi, dan berikan ruang buat dia untuk menentukan hidup dia umur 18 tahun. Gak usah Fahmi itu ngomong, 18 tahun itu kan belum cukup juga, sampai umur 20 tahun baru dewasa. Apa kawan ini ngomong sembarangan aja. Itulah yang saya lihat dari seorang Fahmi. Kalau pengacara tidak punya wibawa di depan klien, maka buat apa kita jadi pengacara? Apalagi NM sendiri sudah minta tolong ke Hotman.
Artinya Fahmi memang tidak dianggap oleh dia. Itu kira-kira tafsiran saya. Gitu.